Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai di halaman 154 ya. Masih pembahasan kita tentang pentolan tauhid ya. Ada 5. Yang pertama iblis ya. Lalu yang kedua siapa yang disembah dan dia ridho. Lalu yang ketiga, siapa yang mengajak manusia untuk menyembahnya. Lalu yang keempat, siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Ya, dan telah kita bahas empat-empatnya. Nah, yang terakhir sekarang yang kelima dari pentolan tauhid itu adalah siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Ya, kita baca ini agak panjang penjelasan Syekh Utsaimin, makanya kita khususkan pembahasan hari ini adalah berhukum dengan selain hukum Allah. Lihat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, al-hukmu bima anzalallahu taala min tauhidir rububiyah. Ini tolong kasih garis bawah dulu nih. Penting. Berhukum dengan apa yang Allah turunkan ini masuk dalam jenis tauhid rububiyah. Li'annahu tanfidun li hukmillahi alladhi huwa muqtada rububiyatihi. Karena ini yaitu berhukum dengan apa yang Allah tentukan itu merupakan pelaksanaan tanfid ya. Pelaksanaan terhadap hukum Allah yang mana itu merupakan kandungan rububiyah Allah. Jadi hukum Allah itu termasuk rububiyah Allah begitu. Kan Allah Maha mengatur segala sesuatu. Paham? Rububiyah kan di antara maknanya adalah Allah itu esa dalam mengatur segala sesuatu. Nah, termasuk mengatur urusan hukum ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya sekali lagi di sini kita berhukum dengan hukum Allah itu merupakan kandungan dari rububiyah Allah wa kamalu mulkihi wa tasarrufihi dan kesempurnaan kekuasaan Allah dan juga pengaturan Allah. Oleh sebab itu walihada sammallahu ta'ala al-muttabi'ina fi ghairi ma anzalallahu ta'ala arbaban. Oleh sebab itu Allah sebut orang yang mengikuti apa yang selain Allah turunkan. Jadi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu Allah sebutkan sebagai arbab, sebagai rob ya, limuttabi'ihim bagi pengikutnya. Sebagai Rabb bagi pengikut yang berhukum dengan selain hukum Allah itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran ya, dengan jelas sekali surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka yaitu orang Yahudi orang Nasrani ya. Mereka menjadikan orang Yahudi dan Nasrani ahbar itu jamak dari Hebrun yaitu alimnya Yahudi. Orang-orang Yahudi menjadikan pendeta Yahudi sebagai arbaban min dunillah. Dan orang-orang Nasrani menjadikan ruhban, pendeta mereka, pendeta gereja mereka sebagai arbab. Lihat, di sini Allah menggelari ahbar dan ruhban, ya, pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani sebagai Rabb min dunillah, selain Allah. Tuhan selain Allah, kata mereka. Kata Allah dalam ayat ini. Wal Masih ibna Maryam, dan juga orang Nasrani menjadikan Nabi Isa bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, padahal mereka semua itu sesungguhnya tidaklah diperintah kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu saja yaitu Allah. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Lihat, fasammallahu ta'ala al-muttabi'ina arbaban haitsu ja'alu musyarri'ina ma'allahi ta'ala. Maka di sini jelas sekali Allah menamakan pengikut ya, pengikut ahbar dan ruhban ini ya, ahbar dan ruhbannya ini disebut sebagai Rabb ya, di mana mereka menjadikan ahbar dan ruhbannya sebagai pembuat syariat bersama Allah. Wasammal muttabi'ina ubadan, dan Allah menyamakan menamai para pengikut orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu sebagai ubad, para penyembah
penyembah Tuhan-Tuhan tersebut. Haitsu innahum dzallu lahum wa ata'uhum fi mukhalafati hukmillahi subhanahu wa ta'ala, di mana mereka tunduk dan taat kepada pendeta-pendeta tersebut dalam perkara yang menyelisih hukum Allah. Nah, terkait dengan ayat ini, lihat. Waqad qala Adi ibnu Hatim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Adi bin Hatim ini dulunya Nasrani, ya. Lalu masuk ke Islam. Nah, sahabat Adi bin Hatim ketika ayat ini turun, beliau berkata kepada Nabi, "Innahum lam ya'buduhum." Ya Nabi, sungguhnya orang-orang Nasrani itu tidak nyembah pendetanya, ya Nabi. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bal innahum harramu alaihimul halala wa ahallu lahumul harama fattaba'uhum fatilka ibadatuhum iyahum. Nah, bukankah sungguhnya mereka itu mengharamkan, pendeta-pendeta itu mengharamkan atas para pengikut Nasrani apa yang halal dan menghalalkan untuk mereka apa yang haram. Nah, lalu mereka mengikuti ucapan pendeta itu, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, kan begitu. Maka itulah peribadahan mereka kepada pendeta-pendeta itu. Saya kasih contoh lebih mudahnya. Orang Nasrani, ya, mengatakan misalkan, ya, pendeta itu haram menikah. Ya, ini, ya enggak? Padahal jelas sekali dari dulu syariat Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan nikah itu halal. Nah, pendeta-pendeta mengatakan mengharamkan halal bagi pendeta laki-laki maupun perempuan, lalu diikuti jadi syariat mereka. Paham? Berarti ini mereka mengharamkan nikah, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kan begitu. Contoh. Lalu contoh lagi, mereka, ya, menghalalkan minum minuman keras, ya kan banyak. Ya, padahal jelas sekali agama-agama dari dulu tuh mengharamkan tuh yang namanya khamr. Mereka menghalalkan babi, padahal jelas sekali dalam Taurat, dalam Injil pun babi itu dilarang. Ya, maka mereka menghalalkan makan babi. Lalu orang-orang Eropa, orang-orang yang beragama Nasrani kan bebas saja makan daging anjing, daging babi dan sebagainya, kan. Nah, maka mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Lalu hal itu diikuti oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, paham? Nah, oleh sebab itulah Allah di sini mengatakan pendeta Yahudi dan Nasrani itu menjadi Rabb, menjadi Tuhan bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani, Tuhan yang mereka ikuti selain Allah, kan begitu. Nah, dari sisi apa? Dari sisi mengatur apa yang menurut mereka baik, kata mereka, ya, sehingga mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu diikuti para pengikutnya. Paham, ya? Baik, oleh sebab itulah Allah sebut mereka sebagai Tuhan dan pengikutnya itu disebut Allah sebagai hamba. Nah, paham? Lalu kata Syekh Utsaimin, idza fahimta dzalika, kalau kau sudah paham perkara di atas, fa'lam anna man lam yahkum bima anzalallah wa arada an yakuna tahakuma ila ghairillahi wa rasulihi waradat fihi ayatun binafyil imani anhu. Maka ketahuilah bahwa siapa yang berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan dan pengen berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya, maka telah datang ayat-ayat yang menafikan keimanan darinya. Ya, artinya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu dinafikan keimanannya. Wa ayatun bi kufrihi wa dzulmihi wa fiskihi. Dan juga turun ayat-ayat yang terkait dengan kekufuran mereka atau kedoliman mereka atau kefasikan mereka. Ya, jadi berhukum dengan selain hukum Allah itu ada beberapa sisi begitu nanti. Ada beberapa hukum akhirnya. Bisa jadi kafir, bisa jadi dolim, bisa jadi fasik. Jadi 3 ini. Berhukum dengan selain hukum Allah itu berputar pada 3 masalah ini. Bisa jadi kekufuran, bisa jadi kedoliman, bisa jadi kefasikan. Nah, kita bahas satu persatu. Ya. Fa'ammal qismul awal, adapun jenis yang pertama. Famithlu qaulihi ta'ala. Ya, maka seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika
yuriduna an yatahakamu ila taghut. Tidakkah kau lihat kepada orang-orang yang mengaku bahwa mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu dan apa yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, sebelum engkau Nabi Muhammad. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Waqad umiru an yakfuru bihi, padahal mereka sungguh telah diperintah untuk mengkufuri taghut itu. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida, dan setan menginginkan agar mereka tersesat dengan kesesatan yang jauh dengan berhukum kepada taghut ini. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, dan jika mereka dikatakan kepada mereka, marilah kita berhukum kepada apa yang telah Allah turunkan, wa ila rasuli, dan juga berhukum kepada hukumnya Rasul, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, sungguh kau akan lihat orang-orang munafik berusaha keras untuk mencegah, ya, untuk memalingkannya darimu, ya, memalingkan supaya tidak berhukum kepada Allah dan Nabi Muhammad. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim, maka bagaimana jika menimpa kepada mereka musibah dengan apa yang mereka perbuat dengan tangan-tangan mereka. Mereka akan berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau turun musibah karena itu, bagaimana? Tsumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Lalu paling akhir-akhirnya mereka datang kepadamu, ya, bersumpah atas nama Allah, lalu mengatakan kami ini hanya pengin kebaikan dan taufik. Ya. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim, maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang Allah telah tahu isi hatinya. Fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, maka berpalinglah dari mereka dan berilah mereka peringatan, dan berkatalah kepada mereka dalam diri mereka dengan perkataan yang tandas. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidnillah, dan tidaklah kami utus dari rasul kecuali agar ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Dan seandainya mereka ketika mereka berbuat mendolimi diri mereka sendiri itu, lalu datang kepada engkau wahai Nabi, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, maka mereka akan dapati bahwa Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengasih. Fala wa rabbika, maka demi Allah, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, kemudian tidak didapatkan dalam diri mereka rasa berat dari apa yang telah engkau putuskan wahai Nabi Muhammad, serta mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Fa wasafallahu ta'ala haula'il mudda'ina lil imani wa hum munafiqun bi sifatin, maka di dalam ayat ini Allah sifati orang-orang yang mengklaim mereka itu beriman bahwa mereka itu sesungguhnya munafik. Nah, maka Allah jelaskan dengan beberapa sifat di atas. Sifat yang pertama, al-awal, dari di atas nih ya kita simpulkan. Al-awal, annahum yuriduna an yakuna tahakuma ila taghut, bahwa mereka pengen berhukum kepada taghut. Nih kasih garis bawah nih. Di awal ayat kan begitu. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu, ini kan mereka mengatakan iman tapi pengen berhukum kepada taghut. Nah, maka dikatakan Allah munafik di sini. Lihat, mereka cirinya, yang pertama tadi adalah mereka pengen berhukum kepada taghut. Wa huwa kullu ma yukhalifu hukmallahi ta'ala wa rasulih, dan hukum taghut itu adalah semua yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Li'anna ma khalafa hukmallahi wa rasulahu fahuwa tughyan, karena semua perkara yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya maka itu adalah tindakan melampaui batas. Wa i'tida'un ala hukmi man lahul hukmu wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu wa huwa Allah,
dan merupakan perbuatan melampaui batas yang atas hukumnya pemilik hukum, yang semua perkara akan kembali kepadanya, yaitu Allah Ta'ala. Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Katakan penciptaan dan semua urusan, semua perkara itu adalah milik Allah. Ya, maha berkah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Jadi sifat jelek yang pertama orang munafik ini pengen berhukum kepada tauhid, yaitu hukum yang menyelisih hukum Allah begitu, dan ini dilarang begitu. Lalu yang kedua, sifat jelek yang ada di atas, annahum idza du'u ila ma anzalallah wa ila rasuli saddu wa a'radu. Kalau mereka diajak, diseru untuk berhukum kepada apa yang Allah putuskan dan apa yang Rasul putuskan, maka mereka menghalangi dan mereka berpaling, raglem. Ya. Ini sifat karakter munafikin yang kedua. Lalu yang ketiga, annahum idza usibu bi musibatin bima qaddamat aydihim, bahwa mereka jika ditimpa musibah dengan apa yang mereka perbuat dengan tangan mereka, yaitu berhukum dengan selain hukum Allah dalam hal ini, wa minha an ya'thura ala soni'ihim, yang mereka terbentur dengan perbuatan mereka, yaitu apa? Berhukum dengan hukum yang jelek lalu tidak adil sehingga timbul keributan di antara mereka, kan begitu. Ja'u yahlifuna annahum ma aradu ilal ihsana wat taufiq, maka mereka akan datang lalu mereka hanya mengaku bahwa mereka ini sungguh ingin kebaikan dan taufik. Kahali man yarfudul yauma ahkamal Islam wa yahkumu bil qawaninil mukhalifati ilaha za'man minhu anna dzalika huwal ihsanal muwafiq li ahwalil asri. Ya, sebagaimana keadaan orang zaman now yang mereka tidak mau berhukum dengan hukum Islam, tapi mereka berhukum dengan undang-undang yang menyelisihi aturan Allah, ya, dan mereka menyangka bahwa hal itu lebih bagus dan lebih sesuai dengan keadaan masa ini. Ya, maka ini perkara yang berbahaya. Nah, ini tiga ini sifat orang munafikin yang ada disebutkan oleh Allah di atas. Jadi mereka pengen berhukum dengan hukum tauhid. Ya, kalau diajak untuk berhukum pada hukum Allah tidak mau. Kalau sudah terjadi musibah, mereka ngomong, oh ini sungguhnya kita pengen baik saja, kan begitu. Saya kasih contoh nyata dalam hal ini. Ya, ya di Indonesia aja lah. Yang dipakai kan hukumnya Belanda, satu. Lalu yang kedua, ketika ayo diajak, ayo dong kita orang Islam, kan Indonesia ini 90% orang Islam. Bu ayo hukumnya itu disesuaikan dengan hukum Islam. Wah, nggak mau. Jelek itu Indonesia nanti jadi negara Islam dong. Kan Indonesia bukan orang Islam saja, gini. Mereka kan ngomong begitu. Mereka berusaha menghalangi, kan begitu. Lalu yang ketiga, kalau terjadi musibah gara-gara hukum yang diterapkan adalah hukum yang jelek, mereka ngomong, wah ini kan sebenarnya kita hanya pengen kebaikan aja. Nah, contoh di negara kita ini, tiap hari ada kasus pembunuhan. Ya enggak? Gara-gara apa? Hukumnya lemah. Bunuh cuma dikasih penjara 10 tahun. Nanti masih dikasih revisi, ya. Kira-kira 7 tahun bebas. Ya piye coba? Orang berzina tidak dihukum, malah dibebaskan. Malah begitu jadi tokoh. Ya akhirnya perzinahan merajalela di Indonesia. Waliyadzubillah. Orang mendem, orang mabuk cuman dimasukkan penjara sehari, besok keluar. Ini apa-apaan, kan begitu. Ya, makanya kerusakan melanda di Indonesia. Kemudian akhirnya mereka, wah ini kan yang cocok untuk orang Indonesia kan ini aja. Nah, ya begitulah. Paham ini. Nah, kalau orang itu dalam hatinya ada sikap seperti ini, nah, patut dikhawatirkan. Ya, dia itu tergolong dalam orang munafik ini. Paham? Taib. Kemudian saya melanjutkan. Tsumma hadzara subhanahu wa haula'il mudda'ina lil imani al-muttasifina bitilka sifati bi annahu subhanahu ya'lamu ma fi qulubihim. Kemudian Allah memperingatkan di sini bahwa orang-orang yang mengklaim mereka beriman tapi memiliki tiga sifat seperti ini tadi, ya, bahwa Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka, ya. Nah, dan apa yang mungkin wa ma yakununa min umurin tukhalifu ma yaqulun, dan Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dari apa yang mereka selisihkan dengan perucapannya.
Wa amara nabiyahu, maka Allah pun memerintahkan nabinya an ya'idahum wa yaqula lahum fi anfusihim qaulan baligha. Maka Nabi memerintahkan kepada nabinya kalau ketemu orang yang memiliki tiga sifat seperti ini, ya, agar diperingatkan dengan perkataan yang tandas, yang pas begitu. Thumma bayyana anal hikmata min irsalir rasuli an yakuna huwal muta' al matbu' la ghairuhu. Kemudian di akhir ayat Allah menjelaskan bahwa hikmah diutusnya para rasul itu adalah untuk ditaati dan diikuti, bukan mengikuti selain rasul dari kalangan manusia. Mahma qawiyat afkaruhum wa tasa'at madarikuhum, walaupun pandangannya luas, wawasannya luas. Ya, paham. Nah, kemudian ini nanti akan masuk pada pembahasan terkait dengan ayat yang terakhir, yaitu orang yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah, bagaimana hukumnya terhadap orang itu. Nah, insya Allah akan kita bahas selanjutnya. Al-muhim kita paham dulu di sini. Ya, orang munafik itu ciri-cirinya ketika mereka dihadapkan dengan hukum Allah ada tiga ini tadi. Malah pengen berhukum dengan hukum tagut. Lalu yang kedua apa? Kalau diajak pada hukum Allah nggak mau. Lalu yang ketiga, kalau salah gara-gara hukum yang mereka terapkan, mereka akan banyak alasan, kan begitu. Taib, ya, jangan sampai kita memiliki perasaan terhadap hukum Allah dengan perasaan yang jelek. Ya, semua yang Allah atur pasti itu baik. Ya, kita hendaknya mengagungkan itu dalam hati kita. Sementara ini dulu, kita sambung pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.